Nah, Sobat Jogrek, jadi salah satu kegiatan yang paling diminati oleh para wisatawan di sini itu adalah tari gempyongnya ini nih. Kita langsung sana aja yuk. Nah, Sobat Jogrek, jadi sekarang aku udah bersama salah satu pelatih tari di Desa Wisata Penting Sari ini nih. Nah, halo Bu. Halo. Boleh tahu namanya siapa? Saya Ari. Oh, Mbak Ari. Iya. Bu Ari. Oke. Kenalin, aku Syifa. Salam kenal. Nah, aku mau nanya nih Bu, Ibu udah lama nggak sih? Udah lama belum sih ngajar di desa ini? Sudah cukup lama. Saya mengajar di Desa Penting Sari ini sekitar 12 tahun yang lalu. Wah, cukup lumayan lama ya Bu Iya. ya? Iya. Boleh diceritain nggak nih Bu, apa namanya? Kenapa sih ngambil tari gambyong ini? Oke, saya mengambil tarian gambyong ini karena tarian ini sangat mendasar. Jadi ini tarian dasar supaya nanti kalau ada latihan tari-tari berikutnya yang lebih rumit, yang lebih gerakannya agak sedikit lebih sulit, mereka pasti bisa karena ini di tarian dasar. Jadi tarian ini sangat berguna juga bagi adik-adik yang belajar menari tarian gambyong ini karena tarian gambyong ini dikhususkan untuk menyambut tamu. Oh begitu. Gitu, iya. Aku kalau ikut latihan boleh nggak Bu nih? Boleh sekali. Ya udah sekarang silakan. Bu. Oke. Iya. Mari. Tarian tradisional atau traditional dance itu gerakannya sangat klasik. Jadi gerakannya memerlukan keluasan, ketelatenan sehingga kita bisa wiroso, wirogo sama wiromonya nanti begitu kita putar musiknya kita bisa mempersembahkan yang terbaik itu dari gestur tubuh kita. Kalau kita tidak suka duluan maka atau rasa yang kita persembahkan dalam tarian itu tidak akan nyampe ke penonton begitu. Oh ya tadi kan saya dengar apa Bu? Wirogo. Nah, Wirogo itu apa, raga kita yang berbicara. Iya. Jadi gestur tubuh kita, lekuk-lekuknya kita dalam menyampaikan tarian itu, dalam kita bergerak itu namanya wirogo. Kalau wiroso itu rasa yang akan kita sampaikan dalam tarian itu karena tarian ini kan untuk menyambut tamu. Jadi kita rasakan kalau kita menyambut tamu itu kita harus senyum. Kita itu harus manggake itu tadi yang ngukel itu tadi itu wiroso. Jadi ada rasanya. Wiromo itu irama. Jadi musik dalam tarian itu. Selain belajar tari tradisional, kegiatan budaya yang cukup diminati oleh para wisatawan adalah membuat wayang suket. Pada penasaran nggak sih? Kita langsung sana aja yuk. Oke Sobat Jogrek, jadi sekarang aku udah bersama Ibu Retno nih, salah satu pembuat wayang suket di Desa Wisata Penting Sari ini. Nah Bu, ini kan di depan kita udah ada macam-macam bentuknya nih ya Bu ya. Bisa nih Bu dijelasin cara pembuatannya itu gimana nih Bu? Oh iya, baik, terima kasih Mbak. Ini sebenarnya tak jelasin ya, ini wayang suket ini kan berasal dari rumput yang namanya mendong. Kalau waktu dulu mendong ini adalah termasuk dari tanaman air yang sebagai bahan dasar untuk pembuatan tiker zaman dulu. Kalau sekarang ini kan pakainya plastik bahan dasarnya. Nah ini adalah tikar tradisional yang waktu dulu seperti itu. Kemudian dari jenis wayang yang sudah ada contohnya nih di meja ini ada beberapa contoh. Kalau ini nih yang kakinya bentuknya 2. Ini yang natural biasanya kita pakai untuk memandu tamu-tamu ya, yang lebih simpel ini. Nah seperti itu. Jadi mudah sih untuk cara pembuatannya. Nggak begitu rumit, hanya butuh konsentrasi yang tinggi seperti itu. Oh begitu. Iya. Nah ini kan udah ada bentuk-bentuknya kan Bu ya. Dari bentuk-bentuknya itu ada maknanya nggak sih Bu? Ada sih maknanya. Kalau
secara umum yang namanya wayang itu kan dia menggambarkan dari bayangan dari manusia lah seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini kan kalau wayang kulit lebih ke spesifik lagi ya, tetapi karena kita wayang suket hanya sekilas saja bahwa ini sebagai uji kreativitas saja gitu. Jadi kalau makna secara umumnya nggak ada. Jadi arti secara umumnya wayang itu ya bayangan dari wujud manusia itu sendiri, bahwa ketika berbentuk seperti ini ya, ketika ini dari wajahnya dia menunduk. Nah, itu adalah bentuk perilaku bahwa seorang manusia itu harus rendah hati, seperti itu. Kemudian kenapa ini harus bertolak pinggang? Nah, biasanya kan seorang pemimpin itu ketika dia bertolak pinggang dengan gayanya seperti ini kan lebih wibawa lah, seperti itu. Jadi menggambarkan bahwa manusia itu harus punya harga diri yang tinggi, kemudian berwibawa, rendah hati, seperti itulah secara umum gambaran wayangnya seperti itu untuk wayang suket. Tetapi ketika wayang yang lain itu sesuai dengan namanya. Begitu. Secara umum seperti itu kalau untuk wayang suket. Kayaknya seru nih Bu, aku kalau diajarin bisa, boleh nggak? Boleh ya. Ini kan kita pakai bahannya dulu ya. Bahannya ini ada dalam satu ikat ini, boleh dihitung dulu. Harusnya ada jumlah 11 batang. Nanti kalau belum 11 harus ditambah. Sudah 11 ya? 9. Oke, kalau 9 kita tambah biar menjadi 11, berarti harus ditambah 2 lagi. Nah, itu. Udah dilepas dari talinya. Kemudian kita pilih satu batang yang paling besar dari jumlah 11 ini. Kenapa harus dipilih batang yang paling besar? Karena ini sebagai batang utama yang nanti akan kita bentuk. Seperti itu. Udah paling besar ditaruh aja. Yang 10 ditaruh. Ya, oke. Kemudian dari batang satu ini kita berdirikan, kita akan bentuk angka 7. Angka 7 itu selalu menghadap ke kiri. Jadi seperti ini. Nah, kurang lebih 10 cm ya ke kiri. Gini ya. Kenapa harus ini? Karena ini nanti sebagai dia ujung rambutnya, ini ujung hidungnya nanti seperti ini. Kemudian langkah kedua kita akan membentuk dari hidungnya sekitar 3 cm, kita akan lipat ke dalam seperti ini. Nah, begini Bu. Nah, lipat ke begini dalam ya? Seperti ini. Ini, ya. ya. Nah, kemudian kita pegang dengan tangan kiri membentuk seperti ini. Nah, sebentar Bu. ini. Nah, ini posisinya ini tegak lurus, dan ini seperti ketika dilepas seperti ini. Nah, kita pegang dengan tangan kiri. Sudah. Kemudian langkah berikutnya itu kita ambil satu batang baru. Terserah nih Bu ya. Terserah mau yang mana, nggak harus ini yang besar. Nah, kita ambil kesepakatan bahwa di sini adalah di depan ya. Di depan, di sini adalah di belakang. Nah, dari batang yang baru kita ambil, kita tempel di bawah ini. Ditempel di bawah seperti ini. Nah, dengan ujung sini yang sama. Ujungnya harus sama. Sama ya, seperti itu. Jogrek nih wayang aku nih, gimana, bagus nggak? Ternyata bikin wayang kayak gini tuh butuh ketelitian ya Bu ya? Iya, harus fokus sekali. Itu juga ya Bu ya? Konsentrasi, fokus, teliti gitu. Terus juga nih aku bikin wayangnya dia itu dongak ke atas, berarti sombong. Tapi kayak gitu aku nggak sombong berarti orangnya. Gitu. Nah, ini juga wayangnya juga langsung bisa dibawa pulang loh ya Bu ya? Iya, boleh langsung dibawa pulang. Makasih Bu. Iya, terima kasih kembali.